KPK keluarkan surat penangkapan untuk Gubernur Kalimantan Selatan, Syahbirin Nur. Jakarta Suara Kebenaran.com. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah mengeluarkan surat perintah penangkapan, Sprintkap, terhadap Gubernur Kalimantan Selatan, Syahbirin Nur, yang akrab dipanggil Paman Birin. Langkah ini diambil setelah KPK kesulitan melacak keberadaan Syahbirin, yang sudah lama tidak terdeteksi setelah dilakukan operasi tangkap tangan. Tim hukum KPK, melalui juru bicaranya Nia Siregar, menjelaskan bahwa meskipun KPK telah mengeluarkan surat penangkapan nomor Sprintkap 06 dan surat keputusan larangan bepergian ke luar negeri, keberadaan Syahbirin tetap tidak diketahui. Pencarian terhadapnya masih terus dilakukan. Nia juga mengungkapkan bahwa sejak tanggal 8 Oktober tahun 2024, KPK telah menetapkan Syahbirin sebagai tersangka dalam kasus korupsi, meski statusnya ditetapkan in absentia atau tanpa kehadirannya. Hal ini dilakukan karena sejak operasi tangkap tangan pertama, Paman Birin menghilang dan tak bisa dihubungi. KPK menganggap bahwa tak perlu ada pemeriksaan terhadap Syahbirin sebagai saksi sebelum statusnya ditetapkan sebagai tersangka. Sejauh ini, KPK telah menetapkan 7 orang sebagai tersangka dalam kasus ini. 5 diantaranya adalah pejabat negara, Gubernur Kalimantan Selatan Syahbirin Nur, Kepala Dinas PUPR Kalsel Ahmad Solhan, Kepala Cipta Karya PUPR Kalsel Yulianti Erlina, Bendahara Rumah Tahfiz Darussalam Ahmad, dan Pit Kepala Bagian Rumah Tangga Gubernur Kalsel Agustia Febri Andrean. Sementara itu, 2 orang lainnya berasal dari pihak swasta, yaitu Sugeng Wahyudi dan Andi Susanto. Kasus ini bermula dari informasi yang diterima KPK mengenai penyerahan uang sebesar 1 miliar rupiah dari pengusaha Sugeng Wahyudi kepada Yulianti, Kepala Cipta Karya PUPR Kalsel, pada tanggal 3 Oktober tahun 2024. Uang tersebut diserahkan dalam kardus coklat di sebuah restoran, atas instruksi langsung dari Kepala Dinas PUPR, Ahmad Solhan. Uang yang diberikan diduga merupakan bagian dari fee proyek yang harus diserahkan kepada Gubernur Syahbirin sebesar 5%. Setelah menerima uang tersebut, Yulianti menyerahkannya kepada supirnya, yang kemudian membawa uang itu ke kantor Dinas PUPR Kalsel. Dari sana, uang tersebut dipindahkan ke Bendahara Rumah Tahfiz Darussalam Ahmad, yang bertugas mengumpulkan dana untuk Syahbirin. KPK kemudian melakukan serangkaian penangkapan dan pemeriksaan terhadap mereka yang terlibat dalam transaksi suap tersebut. Totalnya, 17 orang telah diperiksa, termasuk para pejabat dan staf terkait. Setelah serangkaian pemeriksaan, 6 tersangka dibawa ke Jakarta untuk ditahan sementara di sel KPK. Namun, Gubernur Syahbirin Nur sendiri masih belum ditangkap dan ditahan.